warahmatullahi wabarakatuh. Ini episode pertama kami. Kami adalah Ai, Bulan. Inar. Bersama kami di Catatan Awi. Oke, teman-teman, episode kali ini kita akan membahas tentang friendzone. Wow, friendzone. Kenapa ada apa dengan friendzone? kayaknya pengalaman pribadi ya. Iya, kayak pengalaman. Iya, dari- pernah lah pasti ya. Orang kita kan punya teman bukan cuma perempuan doang. Betul. Biasalah. Hidup itu dunia itu luas sama seperti pergaulan kita. Sorry ya guys, ini episode pertama, jadi kalau ada banyak hal-hal yang salah jadi mohon dimaafin. Kami sedang belajar. Oke, kali ini kita akan bahas ada beberapa pertanyaan nih. Mungkin nanti juga kita ngomongnya apa nih biar lebih santai. Lu, gue, saya. Campur-campur kali ya. Panggil aja nama biar makin kenal ya guys ya sama kita masing-masing. Kalau ketemu di jalan bisa disapa. Jadi kayaknya Kaina pengen banget terkenal ya. Udah terkenal sih sebenarnya. Oke, yang pertama, apa sih menurut Kak Inar? Inar aja ya. Inar aja, Bu. Kita karena sebaya ya. Seumur ya. Jadi gak enak. Apa sih menurut Inar sama Ai arti dari friendzone? Ibu, Siapa dulu nih? kalau di absen itu kan yang pertama ditanya huruf A ya, silakan Ibu. Makasih loh ya. Friendzone itu apa? Zone itu wilayah ya. Wilayah. Wilayah Zona pertemanan. eksklusif. Wilayah itu kayak apa ya? Pertemanan, tapi di salah satu orangnya itu, misal pertemanan antara dua orang, laki-laki dan perempuan, tapi di salah satu orangnya itu adalah yang satu yang mengharapkan untuk punya hubungan lebih, Aduh. tapi yang satu lagi cuma menganggap itu sahabat aja. Iya. Gitu. Punya pengalaman itu. Ya. Coba Ibu Ina gimana? Kalau buat saya sih ya, friendzone itu kan katanya nggak friendzone, yang namanya friend, ada zone, berarti kayak zona pertemanan gitu. Awalnya berteman malah ada hati ya main di situ gitu. Dia ibarat kalau ngechat tuh dia nulisnya pakai jari, kita bacanya pakai hati. Benar dari hati itu ya. Jadi orang mah baca biar paham, dia baca jadi senyum-senyum gitu kan. Nah itu namanya jadi friendzone, yang kadang bisa terjadi pada laki-lakinya atau terjadi pada perempuannya sih. Nggak kenal gender gitu. Friendzone ini bakal terjadi ke siapa. Oh gitu. Jadi kalau menurut gue sih friendzone is nothing. Oh, kenapa tuh? Ya buat cewek cowok ya apa ya? Susah ya, karena dalam Islam sendiri kan sebenarnya kan sudah ada pembatasan ya. Jadi friendzone tuh kalau untuk cewek-cewek sih it's okay lah, tapi kalau antara cewek cowok Ini lebih Ya kan karena emang sebenarnya nggak ada yang namanya istilahnya sahabat antara perempuan dan laki-laki. Iya. Yang ada itu Temen. cinta. temen aja gitu, temenan gitu, tapi ada batasnya ya Iya. gitu, supaya nggak terjadi hal-hal Iya. yang diinginkan atau yang tidak diinginkan. Apalagi gitu. kalau udah mulai pakai bahasa, kan aku cuma anggap dia kakak. Apalagi kalau manggilnya kakak, aku kamu. Aduh. Repot itu. oke. Saya jadi bingung nih, kayaknya semangat dua orang teman saya itu semangat banget, nggak tahu kenapa. Oke, ketawa. Oke, kemudian nih pernah nggak? Ini pengalaman pribadi ya, pernah nggak di posisi friendzone? Coba Inar yang masih single. Jadi kalau pengalaman pasti pernah lah ya, karena kan kita itu punya teman bukan cuma perempuan aja gitu. Kayak saya temenannya ya yang laki-laki iya, yang perempuan iya gitu. Tapi kadang kalau misalnya nih udah ngerasa, pernah nih ngalamin, udah ngerasa kok kayaknya aneh ya,
di chat udah kayak minum obat, atau kok di chat mulu gitu. Awal selalu di chat gitu dari pagi malam itu juga. Terus akhirnya kan nggak nyaman ya kita ya, karena udah paham gitu ada batasan-batasan yang tidak boleh kita lalui gitu, nggak boleh kita apa ya, ibaratnya kalau udah dikasih pagar jangan ngelompatin pagar, robek guys, serokan. Oke. Ya jadi harus hati-hati ya. Iya, jadi kalau udah kayak gitu kita yang cut, nggak mungkin kita diemin, kita cuekin, langsung ngomong apa adanya aja, maaf kayaknya udah nggak asik lagi nih gitu, udah takut gimana, maaf ya, jangan hubungin lagi. Bukan putus silaturahim tapi menjaga diri. Oh, berarti Ina pernah berada di friendzone ya? Pernah. Kalau Ai gimana? Kalau aku dulu pas lebih apa ya, yang sedihnya tuh pas kuliah. Iya, pas kuliah dulu. Sama sih kayak Inar ya, punya temen itu justru emang kalau gue pribadi lebih banyak temen cowoknya dibanding tomboy guys dia. bukan. Nggak tomboy juga sih, cuma emang ngeliatnya tuh ya, kan dulu belum kayak gini, masih namanya juga anak muda, masih mencari-cari gitu. Mencari apa? Mencari jati diri. Mencari berlian. Ya itu lebih enak tuh kalau misalnya interaksinya sama cowok gitu, karena mereka nggak baperan, nggak gampang. Jangan sampai nama ini. Nah itu ya kayak gitu aja. Akhirnya suatu ketika kan emang kalau tipe-tipe gue itu kan suka perhatian tuh secara tidak langsung gitu kan, nanya natural sebenarnya tuh kayak biasa aja, kayaknya gue ke yang lainnya juga sama aja gitu ya. Misalnya udah ngerjain tugas belum, atau lu harusnya tuh begini tuh semuanya sebenarnya sama rata aja gitu, nggak ada yang dibeda-bedain. Tapi entah kenapa sama cowok yang satu ini tuh dia ngerasa bahwa kok lu jadi ngasih perhatian sih ke gue gitu, makanya dia berharapnya jadi lebih gitu ke gue nya gitu. Padahal mah gue sama sekali semuanya tuh sama aja, nggak ada rasa apapun gitu. Karena emang dari dulu pun meskipun belum terjun langsung ke ngaji ya, tarbiyah dan sebagainya, emang nggak pernah niat buat apa hubungan pacaran dan sebagainya. Pengennya sih langsung nikah kayak gitu. Jadinya pas dia kayak begitu ya, menganggap bahwa perhatiannya itu beda, ya udah langsung gua cut lah. Kayaknya kalau kayak gini dia akan untuk terus gitu kan. Kapan lo mau jadi pacar gue kayak gitu. Oh, jadi posisinya si prianya merasa bahwa gue itu punya perhatian lebih ke dia, padahal perhatian yang gue kasih itu sebenarnya sama aja yang gue kasih ke teman-teman yang lainnya karena dia punya teman laki-lakinya banyak ya. Jadi seharusnya yang cowok ini gak usah GR, karena semua yang dilakukan juga dilakukan ke orang lain. Iya. Jatuh Bu. Maaf guys. Jadi pertama syuting. Ya pertama syuting. Ini kayak banyak resek-resek nih nanti. Jadi sebenarnya harus ini juga ya, aware juga ya, maksudnya wah ini udah terlalu jauh nih gitu kan. Gimana nih posisinya? Kalau tadi kan Ai kok kondisinya cowoknya yang ngerasa friendzone gitu. Nah kalau Kak Inarnya gitu, ini ada apa dia sama gue gitu. Aneh gitu, karena buat dia mungkin biasa aja ya, tapi buat Inar tuh aduh nggak nyaman kok kayak gini. Maksudnya gue temenan sama orang aja yang perempuan nggak sampai sebegininya gitu kan. Dari pagi sarapan mungkin ya sebelum sarapan ngalahin ibu ngingetin kita, nanyanya udah lebay gitu, udah terlalu berlebihan sih kok buat Inar ya. Makanya sebelum terjadi apa-apa gitu pastinya udah lah ya, ada yang tidak baik di hati gitu, jadi langsung aja ngangkat. Toh kalau misalnya dia serius, dia pasti bakal datang toh. Betul. Jadi kalau cowok serius ya diperjuangkan, nggak main-main lah ya. Sebenarnya kalau rasa nggak nyaman itu juga kan, kalau tadi kan itu ya kita kan kebalikan ya. Sama juga sebenarnya gue juga nggak nyaman kalau ketika dia tahu ternyata dia nganggepnya itu lebih kayak gitu. Nah karena dia sudah mintanya lebih gitu kan, ya itu juga sama aja, akhirnya aku mundur perlahan-lahan gitu kan ya, bahwa kita tuh nggak bisa lagi, udah nggak bisa disebut teman lagi lah istilahnya kayak gitu, karena ya udah beda banget rasanya, dan kalau ketemu juga jadi canggung dan sebagainya gitu.
Terus solusinya gimana nih? Cara keluarnya ketika teman-teman ngerasa ini friendzone nih, gue harus kalau tadi kayaknya mundur pelan-pelan gitu, tapi kan si cowoknya akan gini nggak ngerasa ini ada apa sih sama Ai gitu? Iya, awalnya kayak gitu sampai kok kenapa sih kok jadi berubah sikap lo ke gue kayak gitu kan. Ya sebenarnya ya namanya juga kita pernah berteman ya, pasti dia mau mendengarkan meskipun proses bakal lama dia untuk menerima kayak gitu karena dia sudah berharap lebih sama kita kayak gitu kan. Aduh, berharap lebih ya. Iya kayak gitu, cuma ya mau nggak mau emang harus jujur bahwa ya gue kayak gini, kayak begini dan kayak begitu gitu. Dan menurut gue ini nggak bisa dilanjutin karena gue nggak pernah mau hubungan pertemanan itu rusak cuma gara-gara pacaran, gitu aja sih. Karena kalau kita pacaran sama sahabat itu ketika putus kita bukan hanya kehilangan pacar tapi sahabat juga, dan gue nggak mau kayak begitu. Kalau putus, kalau jadian? Ya kalau jadian terus putus. Oh, oke. Soalnya Karena kita nggak pernah tahu jodoh kita tuh dia, kita nggak pernah tahu. Betul. tuh kalau jodoh Kalau jadian tapi masalahnya itu bukan tipe gue, gimana dong? gitu ya. Aduh, itu masalahnya. Masalahnya Bukan itu, tipenya guys. Ai, itu Buat susah yang dong di kayak masa gitu. lalu. Maaf ya, kamu bukan tipenya Ai. Nggak ada, udah berumah tangga, udah bahagia kan? Jadi mereka sudah hidup masing-masing dan sudah berumah tangga dengan bahagia. Ever after ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, Oke. saya. Kalau Kak Lina gimana cara Menangkal. antisipasinya, solusi, cara keluar lah gitu dari friendzone? Kalau wajah aja supaya terhindar dari radiasi aja ada penangkalnya ya. Nah dari friendzone ini juga ada penangkalnya. Pertama kita juga harus paham gitu batasan-batasan dari pergaulan antara lawan jenis gitu. Itu harus tahu dulu batasannya seperti apa gitu. Bukan berarti agama melarang kita untuk berteman dengan lawan jenis ya. Kita boleh berteman, tapi ada batasan yang tidak boleh kita langgar gitu, nggak boleh kita masuk ke dalamnya, malah dicoba gitu. Kan kalau dibilang peraturan dibuat untuk dilanggar itu salah guys. Jangan ditiru gitu, jangan dilakukan itu. Jadi kita harus tahu batasannya. Berarti kalau perempuan dan laki-laki misalnya kayak WhatsAppan atau chatan gitu ya, sebatas sebelum jam 9 malam. Kalau lebih dari itu biasanya udah ngantuk, ngomongnya jadi nggak jelas gitu ya. Dan bahasanya nggak usah menjurus-jurus. Ya gitu, pakai apa gitu misalnya. Terus kalau dianya udah mulai nanya kamu udah makan belum, udah sholat belum, tahajud yang apa ya? Guys, itu berlebihan gitu ya. Itu berlebihan ya? Ya mau buat gue sih itu berlebihan banget gitu. Makanya kalau misalnya kita kan udah tahu ya posisi kita ya, maksudnya kita makan juga, kita udah ngerasa sendiri secara nalurari perut tuh udah bakalan kerucuk-kerucuk gitu, nggak usah ditanyain udah makan apa belum, kita pasti udah makan gitu. Emak kita ada yang ngingetin. Apalagi Terus udah gede ya? Udah gede gitu ya, emang masih bocah. Terus kalau misalnya udah tuh ya, yang pertama itu kita paham gitu. Terus kalau dia udah seperti itu, sebaiknya kita sampaikan gitu. Misalnya dia nggak paham tentang batasan itu, kita yang memahamkan. Mohon maaf gitu. Oh saya sih ngomongnya gini, sepertinya obrolan kita sudah tidak sehat lagi gitu. Ada hal-hal yang nggak nyaman di hati Inar, dan Inar yakin kamu nggak pakai kamu ya, pakai nama dia gitu ya. Kalau disebutkan Hai nggak enak gitu ya nyebutinnya. Takut dia lagi nonton nih, Hai yang lagi nonton. Jadi saya sampein gitu ketidaknyamanan ini ke dia. Terus dia bilang, padahal saya nggak ngerasa apa-apa. Waduh, wadidaw gitu ya. Itu berarti ibaratnya udah saringan dari Allah. Hai guys, dia bukan yang terbaik buat kamu. Maka saya pun mundur. Karena laki-laki yang baik itu pasti akan memperjuangkan kalau dia sudah nyaman sama perempuannya. Dan itu aja sih, itu dari saya. Jadi kalau dianya kita putus, dianya nggak, malah diem aja terus nggak ada perjuangan apa-apa, berarti bukan yang terbaik buat kamu. Jadi kalau kamu lagi berada di posisi ini, putuskan atau halalkan ya. Mungkin rasanya nggak nyaman ya awalnya ya, maksudnya tuh pasti sakit gitu karena biasanya kita berinteraksi sama dia Tuh tiba-tiba dia hilang. Cuma lebih baik kalau gue ya lebih baik sakit sekarang dibandingin nanti ketika sudah terlalu dalam perasaannya terus ternyata bukan jodoh kita,
ya wassalam sudah tuh. Itu Iya. rasa sakitnya berkali lipat kayak Iya, gitu. kayak misalnya kita udah bareng gitu ngobrol udah setiap hari, tiba-tiba dia ngasih kirim undangan guys. Iya makanya. Sian kan? Makanya lebih baik sakit sekarang daripada sakit Itu curhatannya beneran Inar itu. Alhamdulillah ya sudah sembuh. Allah jaga buat seseorang yang akan memperjuangkanku kelak. Ya. Amin, amin Allahumma amin. Mudah-mudahan ya, apa namanya? Ada hikmahnya teman-teman. Ngeblank, tiba-tiba Jadi ngeblank. kalau setiap apapun yang terjadi sama kita itu kan udah Allah yang takdirin gitu ya, udah skenario terbaik dari Allah gitu. Nah kitanya tuh tinggal milih mau, ibarat lagi baca buku, kita mau halaman keberapa yang mau kita baca gitu, yang mau kita pilih gitu. Jadi kita yang nentuin, Allah tinggal akses ini boleh apa enggaknya tuh udah Allah gitu. Ya Allah adalah baik-baik perencana. Betul. Jadi nggak usah takut ketika dia pergi, nggak usah takut. Ada Allah. Ada Allah, betul betul. Jadi you are not alone. Yes. Oke. Itu kalau tadi dari Ita tips cara keluar dari friendzone. Kalau dari Ai sendiri, Ya, sebenarnya nggak jauh beda ya kayak begitu. Jadi sebelum mungkin ya bisa jadi emang salahnya di gue juga ya awalnya gitu kan, karena menganggap semua itu sama aja gitu, mau perhatian ke cewek kayak semua sama, ketemu ke cowok juga sama, akhirnya perhatian yang tadi di cewek biasa aja jadi berubah bentuk gitu ketika perhatian itu dikasih ke cowok, tapi nggak kayak gitu. Gitu kan, misalnya nih ya kita nanya gimana hari ini kamu keadaannya kayak gitu, mungkin kalau ke cewek biasa aja gitu ya, tapi kalau ke cowok kayak gitu rasanya gila lo kok Apalagi diperhatiin. kalau dianya nggak pernah digituin sama orang. Nah, itu kayak Sama gitu. lingkungan tuh nggak pernah diperhatikan gitu. Kayak gitu mungkin ya bahasanya dari awal ya kayak tadi Inar bilang ya, batasannya itu tetap harus dijaga kayak gitu. Jadi ya yang kalau ke perempuan mungkin kita bisa bermanja-manja gitu jangan kutip ya, tapi kalau ke cowok tetap aja gitu kan, dia lawan diri kita nggak bisa nyamain dia sama teman perempuan kita gitu, karena hati kita pasti berbeda, pikiran kita beda gitu, akhirnya perempuan pasti beda gitu aja sih. Jadi emang dari awal tuh harus dibatasin gitu, dipikir bahwa dia emang sahabat gue, tapi bukan tapi nggak bisa disamain karena dia itu laki-laki dan gue perempuan. tetap harus ada Batasan. Jadi sebenarnya kenapa sih batasan itu harus dijaga supaya tidak menyakiti hati kan ujung-ujungnya. Benar. Jangan menjaga hati kita yang pasti. Alhamdulillahnya hati kita tuh buatan Allah ya. Coba buatan Cina. Gampang retak guys. Semua produk buatan Cina termasuk ini guys nih. Ini Maaf ya, Karin. Ini dipotong aja. nggak apa-apa. Gitu. Oke, apa lagi nih? Ada lagi yang mau disampaikan? Yang pasti berteman itu boleh, temenan boleh, ada batasan yang harus kita jaga. Kalau misalnya nih kita punya sahabat perempuan, maka jagalah dia gitu. Jadi kita berteman ya sama yang sama gitu gendernya ya. Curhat aja sama dia, jangan ketika kita punya masalah, aku mau japri dia gitu. Itu mah nyari perkara namanya. Cari aja sahabat yang ada ketika kita butuh gitu. Nggak ada butuh, maksud gimana ya? Di saat kita butuh dia ada, di saat kita nggak butuh aja dia tetap ada gitu. Jadi cari Itu tuh sahabat yang kayak gitu, yang selalu susah. punya waktu buat kita gitu. Bukannya jadi misalnya kita lagi butuh dia oke gitu, nggak bilang aduh maaf ya saya lagi sibuk ini, berarti itu bukan sahabat kamu nih. Kayak saya nih alhamdulillah ya, Meskipun kita berantem mulu, oke? walaupun kita baku hantam nih, ini juga namanya friendzone ya. Tapi friendzone yang dibolehkan gitu ya, maksudnya kita berteman dari SMA gitu, jadi tahulah jelek-jeleknya gitu, nggak ada baper-baper lah sekarang. Jadi kalau misalnya kamu lagi butuh curhatan nih, buat yang perempuan yang lagi nonton ini butuh curhatan, boleh kok langsung aja DM kita. Nggak salah ya? Atau enggak terus di komen. Ya terus di komen kamu boleh mau cerita apa aja, kita insya Allah akan siap bantuin kamu.
Oke, jangan merasa sendiri ya guys. Jadi kan Ulan bilang ya susah ya nyari sahabat kayak gitu ya. Kalau menurut aku sih emang susah, tapi bukannya berarti nggak ada kan. Asik. Iya, karena kadang gini orang udah apa ya, mereka punya urusan masing-masing gitu kan. Makanya ada orang yang emang benar nggak mau jadi pendengar yang baik, itu susah tuh kayak gitu. Gimana tuh? Ya udah nanti sama cowok aja jadinya kan, nggak, cowok kan lebih perhatian kayak gitu nih, kayaknya gue lebih nyaman sama cowok. Nah itu kayak gitu tuh gimana Ya kayak gitu ya. Kalau aku sih nggak tahu ya, alhamdulillah aku sih belum punya pengalaman kayak gitu ya, karena alhamdulillah meskipun teman perempuanku itu nggak sebanyak teman laki-laki, tapi kalau misalnya gitu ya, kita kan nggak harus selalu cerita atau berbagi masalah minta solusi itu sama sahabat yang benar-benar dekat, sebenarnya sih nggak tahu. Tapi kalau misalnya kita udah percaya gitu, misalnya sama kita ada masalah psikologi gitu ya, terus kita punya teman yang emang yang ngerti masalah kayak gituan, cerita aja sama dia gitu, nggak masalah. Ya gitu, yang penting kita percaya bahwa dia itu bisa jaga cerita kita, bisa jaga apa namanya rahasia kita kayak gitu. Justru kalau misalnya kita kebanyakan curhat masalah pribadi sama laki-laki, itu yang sebenarnya jadi peluang masalah kayak gitu. Oh, jadi peluang masalah kalau seringan. Takutnya kalau kita lagi cerita aib kita, tiba-tiba dia ada masalah, dia ngumbar gimana? Atau enggak ketika dia mungkin pas punya perasaan sama kita, terus kita tolak, kan dia pasti pas punya rasa sakit hati ya. Takutnya ini diceritain sama cowok yang lain. Kita kayak gitu. Benar, tuh jadi senjata dia gitu. Jadi emang teman-teman baiknya sih kalau mau curhat segala macam ya sesama jenis lebih aman ya. Tapi kadang kalau sesama jenis juga gini, nyari yang rasional gitu maksudnya. enggak, ya ceweknya juga apa sih kalau suka ngomong banyak tuh apa sih istilah ember gitu. Maksudnya kalau kita ngasih cerita pribadi gitu ya, suka ngomong kemana-mana gitu, gimana tuh? Jadi pembelajaran, gak usah cerita lagi sama dia. Sebenarnya kalau kita berteman ya dari awal kita udah tahu pasti kan karakter orang tuh kayak gimana. Kita nggak mungkin kita sama orang langsung cerita begitu aja. Oh, jadi harus milih-milih, harus karena memang teman tuh harus dipilih. Betul, kita itu seperti siapa kita berteman. Teman itu adalah cerminan kita. Betul. Jadi emang pertama kita harus hati-hati juga ya. Ini jadi kenapa kayak milih sahabat ya? Ya kan friendzone ya. Ini juga nanti kita ada topik ya. selanjutnya nanti ya, tuh toxic. Makanya jangan lupa di like, comment, and share. Jangan lupa di subscribe. Oke, itu aja guys. Ya biar nanti pembahasannya akan lebih dalam lagi. Mungkin sampai di sini dulu ya guys. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bude. Kita lagi di Catatan Awi. Oh ya, gue mau neken ini soalnya. fokus tuh. Oke, Cut. cut guys. Apa sih maksudnya? Azan. Yuk, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Hai guys, jumpa dengan kami di episode pertama dari Catatan Awi. Ulang ya. Enggak jadi Aiwan. Udah Iya, Awi lah. Kan kami bersama, kan bersama catatannya Awi. Bersama kami Ai, Ulan, Iya, berarti lo harus nyebutin di catatan. Catatan Awi gitu. Iya, Ya. makanya gak usah pakai catatan. Oke,